فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk di dalam tafsir ayat yang baru tentang firman Allah Ta'ala, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang teguh, perjanjian yang sangat kukuh dari Bani Israel. Isinya apa? Kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wadil qurba, yaitu berbuat ihsan kepada sanak kerabat, kepada saudara mara. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan kalian ucapkanlah kepada umat manusia perkataan yang baik. Polanya berubah. Tadi polanya adalah pola ikhbar. La ta'buduna, yaitu jumlah khobariyah. Kemudian yang berikutnya ada ihtimal. Wabil walidaini ihsana, boleh jadi adalah khobariyah juga, boleh jadi insya'iyah. Ahsinu bil walidaini ihsana, jadi perintah. Yang berikutnya lebih jelas. Wa qulu linnasi husna, berupa perintah, jumlah insya'iyah. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, sesama manusia. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Baik. Misaknya sampai di sini, perjanjian yang teguh. Summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Sekarang polanya adalah pola zam, yaitu apa? Ya, maslahnya adalah maslahul zam, yaitu celaan. Kemudian kalian berpaling kecuali sebagian kecil saja dari kalian yang setia kepada perjanjian tersebut, dalam keadaan kalian ini berpaling. Baik, tawallaitum dan mu'ridun secara terjemahnya sama, dan para ulama mengatakan sama, satu sama lain saling menggantikan antara apa? Tawalli dan i'rad, sama artinya berpaling. Cuma seringnya kata para ulama, kata sebagian ulama, kalau tawallaitum itu kembalinya kepada hati, hatinya berpaling. Kalau i'rad itu seringnya adalah wajahnya atau badannya berpaling, dan boleh saling menggantikan. Sebelum kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir, kita ambil faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kata beliau, syariat-syariat ini, yaitu dalam ayat 83 ini, adalah termasuk prinsip-prinsip agama yang mana Allah memerintahkan untuk hal itu ditegakkan di setiap syariat. Yaitu ini tidak dimansuhkan di syariat Nabi yang manapun, semuanya sama di sini. Karena syariat ini tadi, prinsip-prinsip agama ini tadi mencakupi kemaslahatan yang bersifat umum di setiap zaman dan tempat. Semuanya memerlukan yang ini. Maka dia tidak dimasuki oleh nasakh, tidak dimasuki oleh penghapusan. Seperti prinsip agama, yaitu keumuman prinsip agama seperti itu, sama, karena agama ini sama. Maka dari itu Allah juga memerintahkan itu, maksudnya yaitu Allah memerintahkan itu kepada kita, yaitu umat Muhammad SAW. Di dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sampai akhir ayat. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Jadi isinya sama.
Kemudian beliau mengatakan, maka firman Allah Ta'ala, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang teguh, yang kuat dari Bani Israel. Kata beliau, berita ini adalah bagian dari kekakuan hati mereka, yaitu setiap perintah yang mana mereka diperintahkan untuk mengerjakannya, mereka mendurhakainya. Mereka tidak menerima perintah tadi kecuali harus dengan sumpah-sumpah yang keras dan perjanjian yang dikukuhkan. Seperti dalam sebagian ayat, yaitu sampai diangkat gunung di atas kepala mereka. Kalau tidak dengan yang seperti itu, mereka sangat durhaka dan sangat menentang, maka perlu diancam. Ini menunjukkan betapa buruknya karakter dari Bani Israel secara umum. Secara umum, adapun orang per orang tentunya banyak juga yang baik. Cuma yang lebih banyak adalah yang fasik. La ta'buduna illallah. Kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kata beliau, ini adalah perintah untuk menyembah kepada Allah semata dan larangan dari berbuat syirik terhadapnya. Polanya pola khobariyah, tetapi jelas yang dimaksudkan adalah insya, yaitu janganlah. Dan kata beliau, prinsip agama, dan ini adalah prinsip agama, maka amalan-amalan semuanya tidak diterima apabila tidak di atas asas yang ini, tidak di atas asas tauhid. Baik, semuanya akan gugur kalau kita berbuat syirik. Maka ini adalah hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Lalu Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, yaitu ahsinu bil walidaini ihsana. Berarti apa? Ini adalah insya'iyah, jumlah insya'iyah. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar perbuatan yang baik. Kita tahu ihsanan ini adalah mansub. Mansub apa itu? Karena apa? Dia adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak tidak boleh berdiri sendiri. Pasti ada pelakunya, ada amilnya. Amilnya adalah ahsinu. Ada fiil yang tersembunyi. Baik, kata beliau, dan ini mencakup semua jenis kebajikan yang bersifat ucapan ataupun yang bersifat perbuatan. Yang mana memang ini termasuk kebajikan kepada orang tua. Adapun bentuk kebajikan, maka semuanya masuk di sini untuk kedua orang tua. Dan di dalamnya ada larangan untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua. Baik, sebagaimana ma'ruf di dalam usul fikih, apa itu? Al-amru bisyai' yastalzimu an-nahya an diddih. Perintah terhadap sesuatu itu mengharuskan larangan dari kebalikannya. Kalau diperintah berbuat baik berarti mengandungi apa? Larangan dari berbuat buruk. Baik. Atau juga larangan dari tidak berbuat baik. Saya nggak pernah berbuat buruk pada orang tua, tapi engkau berbuat baik tidak? Nggak juga. Tidak demikian. Karena perintahnya adalah berbuat baik. Jadi bukan perintahnya adalah netral istilahnya. Tidak baik, tidak buruk. Bahkan perintahnya adalah berbuat baik. Baik. Jadi larangan dari tidak berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Bahkan memang apa? Dilarang berbuat buruk dan diperintahkan berbuat baik. Kata beliau, karena yang diwajibkan adalah berbuat baik. Dan kata beliau, perintah untuk melakukan sesuatu itu adalah larangan dari kebalikannya. Baik, alhamdulillah kaidahnya disebutkan di sini. Tapi ini kalimatnya masih agak global. Karena apa? Orang Asy'ariyah masuk di sini. Orang Asy'ariyah mengatakan apa? Al-amru bisyai', apa itu? Ainun nahyi an diddih. Perintah untuk melakukan sesuatu itu betul-betul larangan dari kebalikannya. Yang betul bukan ain, tapi apa? Yastalzim, yaitu mengharuskan. Baik. Sepertinya apa? Ini perbezaan yang halus dan tidak nampak bahayanya. Tetapi sebenarnya orang Asy'ariyah mengambil itu dari akidah mereka yang tersesat. Dari sisi apa? Bahwasanya
kalamullah itu adalah syai'un wahid la yatajazza. Dan ini bahaya kalimat ini. Bahwasanya kalamullah itu satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Baik. Nah, dari sinilah kalau ucapan ini diterima, maka mereka akan masuk kepada yang berikutnya. Berarti apa? Perintah itu adalah larangan dari kebalikannya. Berarti apa? Dan seterusnya. Ada beberapa konsekuensi yang buruk yang insya Allah nanti kita akan bahas dalam usul fikih. Yang mana intinya apa? Kata mereka, Taurat, Injil, Al-Quran itu semuanya adalah betul-betul isinya sama, cuma beza bahasanya saja. Maka dibantah oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, kalau kita terjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab, ternyata isinya lain. Kalimatnya lain. Dan banyak cerita yang tidak ada di situ. Atau sebaliknya, banyak cerita dalam Quran yang tidak ada dalam Taurat. Jadi bukan sekedar beza bahasa, tapi isinya sendiri apa? Kalimat-kalimatnya itu lain. Lain bukan berarti semuanya tidak sama. Tapi tidak boleh dikatakan isinya itu sama persis, cuma beza bahasa. Tidak boleh dikatakan demikian. Tayyib. Kemudian orang-orang Asy'ariyah mengatakan manakala kalamullah itu satu kesatuan dan tidak terbagi-bagi, kata mereka perintah, larangan, pertanyaan, demikian pula hardikan itu maknanya sama saja. Yang betul tidak sama. Bagaimana dikatakan sama? Perintah ya perintah, larangan ya larangan, hardikan ya hardikan, pertanyaan ya pertanyaan. Masing-masing itu memiliki pola sendiri-sendiri. Tayyib. Kemudian kita kembali ke sini, maka ucapan beliau ini tidak keliru, tapi apa perlu diperjelas agar memisahkan antara akidah Ahlussunnah dan akidah Asy'ariyah. Ahlussunnah tidak mengatakan al-amru bisyai' adalah nahyun an diddih, tapi yastalzimu nahyan an diddih, mengharuskan. Mengharuskan apa itu? Larangan dari kebalikannya. Bukan dia betul-betul larangan dari kebalikan, tapi mengharuskan. Mengharuskan untuk apa? Larangan dari kebalikannya. Kemudian kata beliau di sini walil ihsani diddan. Kebajikan itu punya dua lawan. Yang pertama isaah, yaitu apa? Berbuat buruk. Dan ini adalah kejahatan yang paling besar. Yang kedua, tidak berbuat kebajikan walaupun tidak sampai berbuat buruk, dan ini adalah diharamkan. Bagaimana selama ini sepanjang umur orang tua berbuat baik pada kita, lalu kita diam saja, tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, tidak bersyukur. Yang penting apa? Netral, diam saja. Ini adalah terlarang. Bahkan apa? Diperintah untuk berbuat baik. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi bukan hanya netral dalam artian kosong, tapi bahkan memang harus diisi dengan kebaikan. Kata beliau akan tetapi tidak wajib untuk sampai digabungkan kepada kesalahan yang pertama, yaitu apa? Sampai tingkat apa? Kejahatan yang paling besar. Kejahatan sendiri bertingkat-tingkat. Kata beliau demikian pula pembahasan ini dikatakan pada masalah hubungan dengan sanak kerabat yang disebutkan dalam ayat itu juga. Dan juga kepada anak yatim, demikian pula kepada orang miskin. Bukan sekedar dilarang berbuat buruk, tapi perintahnya adalah kita betul-betul berusaha berbuat baik semampunya. Kalau dengan harta, alhamdulillah. Kalau mampu hanya dengan tenaga, alhamdulillah. Kalau mampu hanya dengan hiburan dan doa, alhamdulillah. Yaitu apa? Disyukuri semampunya. Yang penting apa? Tidak betul-betul kosong, mendiamkan saja. Berusaha untuk membantu walaupun hanya dengan doa. Ada usaha berbuat baik. Kemudian kata beliau, perincian ihsan itu tidak terbatasi dengan bilangan. Apa saja ihsan? Banyak sekali. Kalau dihitung-hitung itu terlalu banyak. Di antaranya adalah apa? Membagi makanan, atau membagi minuman, atau membagi pakaian, atau membantu memperbaiki rumah, atau barangkali membantu untuk menggali sumur. Banyak sekali berbuat ihsan itu. Terlalu banyak untuk dibatasi. Kata beliau, bahkan apa? Tidak mungkin untuk dibatasi.
Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat kebajikan kepada umat manusia secara umum. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kebaikan untuk manusia. Berarti perintahnya adalah apa? Memperbaiki lisan kita. Tidak apa sedikit-sedikit mencaci atau memaki atau mengutuk atau mendoakan yang buruk-buruk dan seterusnya. Bahkan apa? Diperintahkan untuk menggunakan yang baik. Bahkan walaupun sedang marah dan sedang berdebat. Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, bahkan dalam perdebatan pun gunakan cara yang terbaik. Kata beliau, dan termasuk perkataan yang baik adalah memerintahkan mereka untuk melakukan perkara yang ma'ruf, juga melarang mereka dari perkara yang mungkar, karena ini adalah perkataan yang baik. Juga mengajarkan ilmu kepada mereka, menebarkan salam, dan juga menebarkan basyasyah, yaitu wajah yang berseri-seri ketika berjumpa. Dan yang selain itu, yaitu setiap perkataan yang bagus, memuji ketika dilihat perbuatannya baik, dan mengkritik ketika perbuatannya buruk. Segala sesuatu yang ucapan yang diletakkan tepat pada tempatnya, ini adalah perkataan yang baik. Yang penting apa? Tepat pada tempatnya. Kemudian kata beliau, manakala manusia itu tidak mungkin mampu meliputi umat manusia dengan hartanya, maka manusia diperintahkan dengan perintah yang dia mampu dalam berbuat ihsan kepada setiap makhluk, yaitu apa? Ihsan dengan ucapan. Jelas dengan ucapan itu lebih ringan daripada apa? Dengan tenaga, dengan harta, dan seterusnya. Maka paling tidak berbuat ihsannya adalah dengan ucapan. Nah, di antara ucapan adalah apa? Mendoakan yang baik-baik, mendoakan taufik, mendoakan bantuan, mendoakan keringanan di dalam ujian dan cabaran, dan seterusnya. Itu semua adalah yang baik. Maka masuk di dalam kandungan ini adalah larangan dari berkata yang buruk kepada manusia, sampai bahkan kepada orang-orang kafir. Tamam, disebutkan di sini ya. Maka dari itu Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Dan termasuk adab manusia yang mana dengan itu Allah mentakdib, mendidik para hambanya adalah hendaknya seseorang itu bersih di dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Bukan orang yang keji, bukan orang yang kotor lidah, bukan orang yang suka mencaci, bukan pula orang yang suka bertengkar, bertikai, berbalah. Yaitu tidak menjadi karakter dia, suka berbalah. Walaupun berbalah, Rasul pun pernah berbalah. Pernah apa? Berdebat. Tapi bukan menjadi karakter, menjadi apa? Tukang debat. Bahkan hendaknya yang namanya akhlak yang baik itu mencukupi mencukupi akal dia, yaitu apa? Akal seseorang hendaknya didominasi oleh akhlak yang baik dan bersikap manis kepada setiap orang. Inilah asalnya dan itulah yang betul, kecuali ketika diperlukan dan ketika posisinya memang tepat untuk terpaksa harus mengucapkan kata-kata yang keras ketika diperlukan. Sebagaimana Rasulullah terkadang mengucapkan kata yang keras, tapi karakter asal beliau adalah rafiq, yaitu apa? Orang yang sangat lembut. Sebagaimana kata Syekhuna Yahya hafidhahullah dalam daras umum, yaitu apa? Perintah asal adalah yaitu kelembutan. Adapun ketika harus mengucapkan yang keras, itu berarti apa? Memang perlu keras. Tapi perintah asalnya, asal dakwah adalah birrifqi wallin, dengan apa? Kelembutan dan kehalusan. Kata beliau, sangat penyabar terhadap apa yang dia alami berupa gangguan para makhluk. Dalam rangka atau demi menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahalanya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan zakat. Ini menunjukkan apa? Rukun Islam itu ada di syariat-syariat yang lain. Rukun Islam sama. Sebagaimana kata Syekhuna Yahya hafidhahullah, rukun Islamnya sama, cuma perinciannya itu yang masing-masing sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sendiri-sendiri.
Taib. Dikarenakan apa yang telah berlalu penjelasannya bahwasanya sholat itu mengandungi keikhlasan kepada yang disembah. Dan zakat itu mengandungi berbuat kebajikan kepada para hamba. Jadi apa? Sholat dan zakat sering disebut. Sholat intinya adalah menunaikan hak makhluk, menunaikan hak al-khaliq pencipta. Kalau zakat intinya adalah menunaikan hak para makhluk. Kemudian setelah perintah ini yang diberikan kepada kalian dengan perintah-perintah yang bagus ini, yang mana apabila orang yang memiliki mata dan akal melihat itu, dia akan tahu betapa baiknya Allah Ta'ala kepada para hambanya, memerintahkan para hamba agar berbuat baik satu sama lain. Baik. Bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk melakukan kebajikan-kebajikan tadi, dan Allah memberikan kurnia kepada mereka dengan kebaikan itu. Disuruh berbuat baik dan dibantu dan diberi pahala. Dan Allah telah mengambil perjanjian yang teguh kepada kalian, wahai Bani Israel. Setelah ini semua ternyata apa? Tawallaitum, kalian justru berpaling. Kata beliau, ala wajhil i'rad. Sama, yaitu apa? Betul-betul berpalingnya bukan maksudnya berpaling untuk pergi meninggalkan Nabi untuk menyebarkan dakwah, tapi betul-betul i'rad, yaitu apa? Menjauh dari perintah tadi. Makanya kata beliau di sini, karena orang yang berpaling terkadang dia itu berpaling dalam artian yaitu memalingkan badannya, tapi punya niat untuk kembali. Sementara orang-orang tadi mereka tidak memiliki minat untuk kembali. Dan memang mereka tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada perintah-perintah ini. Makanya di sini disebutkan di akhir ayatnya adalah dengan apa? Dengan wawu haliyah wa antum mu'ridun. Dalam keadaan kalian memang berpaling. Jadi hati dan fisiknya itu betul-betul berpaling, tidak mau kembali, tidak mau menjalankan perintah. Kata beliau, maka kita berlindung kepada Allah dari penelantaran. Syariatnya sudah bagus. Nabi yang terbaik di umat itu juga telah dikirimkan kepada mereka. Tetapi merekanya yang memang apa? Tidak mau untuk mendapatkan taufik. Maka memang Allah tidak memberi taufik pada mereka. Hatinya tidak diberi perbaikan. Kecuali apa? Kata Allah Ta'ala, illa qalilam minkum. Kecuali sedikit saja dari kalian. Kata beliau, ini perkecualian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwasanya ahli kitab, bahwasanya Bani Israel semuanya berpaling. Maka Allah mengabarkan bahwasanya ada sebagian kecil dari mereka yang Allah lindungi dan Allah kukuhkan mereka. Baik, kita baca sedikit yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yudzakiru tabaraka wa ta'ala Bani Israel bima amarahum bihi minal awamir. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan Bani Israel. Bagaimana cara mengingatkannya? Karena apa? Nabi SAW mendakwai mereka, mendakwai orang-orang yang di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, juga apa? Yang di dekat dengan Madinah juga ada Bani Quraidah, dan juga yang dekat dengan Madinah yaitu orang-orang Khaybar. Mereka Bani Israel. Demikian pula yang datang setelah itu yang membaca kitab suci ini yang sampai ke mereka. Allah mengingatkan mereka tentang perintah-perintah yang Dia perintahkan kepada mereka. Baik. Wa akhadhahu berarti dohirnya apa? Minal awamir wa akhdhihi mawasiqahum. Wa akhdhihi misaqahum ala dzalik. Mengingatkan mereka tentang bahwasanya Dia telah mengambil perjanjian yang teguh kepada mereka untuk menjalankan perintah-perintah tadi. Wa annahum tawallau an dzalika kullih. Dan Allah mengabarkan bahwasanya mereka itu berpaling dari perintah tadi semuanya. Wa a'radu qasdan wa amdan. Mereka berpaling secara maksud dan sengaja. Bukan karena tidak tahu, bukan karena lupa, tapi memang sengaja. Bahkan apa? Nabinya pun dibunuh, bahkan kitab sucinya dirubah-rubah. Ini memang sengaja berarti. Wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunah.
dalam keadaan mereka mengetahui itu dan mengingat itu. Fa'amarahum an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembahnya dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa bihadza amara jami'a khalqih, dan dengan inilah Allah memerintahkan seluruh makhluknya. Baik, masalah tauhid dan syirik ini sama, yaitu apa? Tauhid diperintahkan dan syirik dilarangkan. Walidzalika khalaqahum, dan memang untuk itulah Allah menciptakan mereka. Untuk apa? Menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul pun. Baik, di sini ada dua min. Kalau min yang pertama, tentunya ini adalah terkait dengan apa? Terkait dengan waktu, yaitu apa? Terkait dengan penjelasan tentang waktunya. Yang kedua, ini adalah apa? Penjelasan tentang nafi, taukidun nafi. Baik, karena asalnya apa? Wa ma arsalna min qablika rasulan. Lalu dikuatkan dengan min li taukidin nafi. Baik. Seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya, hunya adalah dhamir sya'an, tidak perlu diterjemahkan. Bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah seperti yang diterjemahkan banyak orang. Tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah, dan semacam itu. Atau ucapan para ahli kalam, la mukhtari'a illallah, tidak ada yang menjadi kreator, pembuat kreasi kecuali Allah. Ini salah besar, walaupun mereka mengklaim mereka ahli tahqiq. Bahkan apa? Ayat sudah menjelaskan, Allah telah menerangkan makna la ilaha illallah adalah u'budullah, sembahlah Allah. Berarti apa? Ini adalah tauhidul uluhiyah dan maknanya adalah tauhidul ubudiyah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah, ini ada sumpah bahkan di dalamnya, telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul. Ini jenis. Terkadang apa? Ada 2 rasul, terkadang 3. Tapi ayat ini bicara masalah jenisnya. Hanya antafsiriyah. Tafsirnya apa? Yaitu Allah berfirman pada mereka, sembahlah Allah. Atau rasul yang menyampaikan firman tadi mengatakan, sembahlah Allah dan jauhilah para taghut. Intinya sama, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Wa hadza huwa a'lal huquqi wa a'zamuha, dan inilah hak yang paling tinggi dan paling agung. Wa huwa haqqullahi ta'ala, dan dia adalah hak Allah Ta'ala. An ya'budahu, an yu'bada wahdahu la syarikalah, untuk dia itu disembah sendirian, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Baik. Summa ba'dahu haqqul makhluqin. Nah, setelah itu baru hak para makhluk. Jangan dibalik. Apa itu? Menuntut hak asasi sementara kewajiban asasinya tidak ditunaikan. Ini terbalik dan tidak bersyukur. Baik. Wa akaduhum wa aulahum, yang paling kuatnya dan paling utamanya bidzalik, untuk mendapatkan hak makhluk tadi apa? Haqqul walidain, yaitu hak kedua orang tua. Baik. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.